Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Anya Dunov kembali menyapa Anda di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Keluarga Indonesia pasti sering dong mendengar orang-orang bercerita mengenai kekuatan seorang perempuan. Katanya sih itu nggak sekuat laki-laki, tapi tunggu sampai dia menjadi seorang ibu. Dan tunggu sampai yang harus dia lindungi adalah anak-anaknya. Wow, 180 derajat berubah. Dia bisa menjadi orang yang berbeda untuk melindungi dan memberikan keamanan dan kenyamanan untuk anak-anaknya. Nah, pada episode kali ini saya akan menghadirkan tamu saya, seorang single mom dengan 4 orang anak yang, nah ini yang menjadi pertanyaan saya, katanya seorang ibu baru nyatakan sukses kalau anak-anaknya sudah mencapai satu profesi tertentu. Tapi nggak tahu ya, ini pandangan saya pribadi, bukan profesinya yang saya lihat, tapi bagaimana karakter anak-anaknya. Itu adalah cerminan utama kesuksesan orang tua. Yuk kita ingin mengenal lebih dalam lagi dengan narasumber saya pada kesempatan hari ini. Saya hadirkan langsung full house, ya, seluruh keluarga. Mari kita sambut, ada Ibu Wia, Mbak Rivi, Mbak Dini, Mas Rifael, dan Mbak Gina. Halo, selamat datang di sini. Hai. Ini yang nomor 3. Ini saya kalau koreksi, dikoreksi ya kalau saya salah ya. Betul. Ya, terus ini yang nomor 2. Pada muda-muda banget mukanya. Ini yang nomor terakhir 4. Ini kayaknya yang paling bungsu nih, salah nih. Ibu Via, apa kabar? Selamat datang. Mbak Rivi, selamat datang. Silakan duduk. Mari. Wah, saya nggak sendirian deh yang pasti ya, keluarga Indonesia. Langsung saya akan panggil ini ya sahabat saya, seorang psikolog, Aunty Jovita. Hai Aunty. Hai. Wah, hari ini benar-benar ini women power. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Mari kita duduk yuk Aunty. Ya. Ini sedikit profil mengenai Ibu Wia ini adalah seorang single mom dengan profesi seorang guru. Sudah berapa tahun Bu Wia menjadi orang tua tunggal? Dari tahun 2005. 2005. Iya, jadi sekitar 18 tahun. 18 tahun. Ya. Ini satu hal yang luar biasa ya. 18 tahun memilih untuk sendiri membesarkan 4 anaknya seorang diri. Ya. Saya jadi ingin tahu kesehariannya seperti apa. Yuk. Yuk kita lihat tayangan berikut ini. Predika sebagai ibu yang luar biasa. Rasa-rasanya layak disematkan untuk Ibu Wia Cuwiarsih atau yang akrab disapa Ibu Wia. Bagaimana tidak pemirsa? Ibu 4 anak ini mampu bangkit dari titik terendah ketika sang suami tutup usia. Tak ingin terlarut dalam kesedihan, Ibu Wia memutuskan kembali ke kampung halaman bersama putra-putri tercintanya. Perlahan tapi pasti, Ibu Wia yang dulu berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di salah satu sekolah negeri di Karawang, berjibaku untuk menghidupi Rivi, Dini, Rivial, dan Gina, agar kebutuhan hidup serta pendidikan mereka terpenuhi. Penuh tantangan, sudah pasti. Namun, hal-hal ajaib campur tangan sang kuasa pun sering terjadi. Terutama setiap Ibu Wia membutuhkan mukjizat untuk keperluan pendidikan dan keseharian anak-anaknya. Momen berharga putra-putrinya pun tak pernah Ibu Wia lewatkan. Mulai dari wisuda, pernikahan, hingga saat-saat kelahiran para cucu tercinta. Memasuki masa pensiunnya, Ibu Wia tak perlu lagi khawatir. Pasalnya, keempat buah hatinya kini menjadi pribadi yang berhasil, baik dalam pendidikan, karir, dan juga keluarga. Oke. Kalau saya pribadi, saya mendengar banyak cerita tentang Ibu Wia ini. Banyak sekali ya Aunty ya. Tapi saya ingin tahu bagaimana sosok Ibu Wia di putra-putrinya terlebih dahulu. Nah, karena Mbak Rivi di sini yang paling sulung ya, paling sulung lagi nih bahasanya udah paling nggak bener nih ya. Sulung, pasti yang lebih banyak cerita juga. Ceritain dong sosok Ibu Wia ini seperti apa sih karakternya?
Baik, mungkin kalau mama itu kalau buat saya teladan ya. Kayaknya. Jadi apa ya, sosok yang memang tempat saya selalu bisa pulang gitu. Tempat saya selalu bisa pulang, tempat saya selalu bisa cerita. Jadi kalau dari dulu tuh apa ya, kalau sama mama itu mungkin beberapa orang tua kan ada yang lebih mungkin ada jarak sama anaknya, tapi kalau sama mama saya tidak pernah merasa seperti itu. Untuk hal-hal yang pribadi yang aduh gue tahu deh emak gue pasti marah nih kalau gue cerita gitu. Mama itu nggak cepat menghakimi, selalu bertanya dulu gitu. Misalnya ada sesuatu hal yang dilakukan, kenapa teh, manggil saya teteh ya, kenapa teh gitu. Jadi kita pun lebih cenderungnya merasa nyaman gitu kalau sama mama. Gitu sih. Jadi dari dulu nih pola parentingnya beda ya dengan kebanyakan orang ya. Betul. Tidak ada otoriter sama sekali, tidak ada. Oke, Mas Rifail, 18 tahun menjadi single mom. Pasti ada momen-momen sulit yang dilalui. Bisa cerita nggak momen-momen sulit yang dalam memorinya Mas Rifail bersama dengan keluarga, bersama dengan mama? Sebenarnya tidak banyak yang aku ingat ya, karena aku justru ingatnya kami tumbuhnya dengan bahagia gitu. Justru justru hal-hal yang bikin sulit itu datangnya dari luar. Karena kami ngadepinnya semua bareng-bareng. Jadi ya aku sih bersyukur ya karena bersama mama semuanya kita lewatin bareng. Wow, solid sekali keluarga ini ya. Iya. Luar biasa sekali. Salah satu cerita yang saya pernah dengar nih Bu Wia adalah Ibu Wia itu secara ekonomi tidak berbeda dengan guru-guru yang lain, tapi keadaan hidupnya lebih dari guru-guru yang lain. Kenapa? Karena anak 4, single parents. Bahkan saat suami meninggal pada saat itu, ibu sampai memilih pulang ke Karawang, menjual rumah di Lampung untuk biaya hidup dan biaya kuliah. Bahkan ada momentum di mana Ibu Wia sampai sedang berada di depan ATM, sedang mau mengambil uang dan ternyata uang yang di dalam saldo itu di bawah yang bisa diharapkan. Kalau koreksi saya, kalau nggak salah saya dengar di dalam saldo tabungan hanya tinggal Rp50.000 untuk hidup berlima. Bisa cerita nggak momentum itu? Iya. Saya juga kadang-kadang takjub ya dengan kebesaran Allah gitu. Itu saya dapatkan itu dari orang tua saya, Mbak. Karena kata orang tua saya waktu itu kan ketika awal ditinggal itu saya merasa gelap dengan anak 4 perlu banyak biaya dan seterusnya gitu kan. Tapi orang tua saya bilang bergantunglah kepada Allah. Kemudian saya menanamkan hal itu kepada diri saya sendiri. Sekalian juga saya tuh menanamkan kepada diri sendiri bahwa jangan mengeluh. Kenapa? Karena ada Allah. Seperti itu. Jadi betul seperti yang Mbak sampaikan tadi, saat itu saya sadar betul saldo tinggal 50.000 yang tidak bisa diambil, tapi kemudiannya Allah menolong dan alhamdulillah ada saldo tambahan Mbak, Rp1.000.000. Dan ternyata itu dari saya mengikuti suatu training, saya mengikuti itu dan ada uang itu gitu. Jadi nggak disangka sama sekali. Tidak disangka. Dan timingnya pas ya. Iya. Saat dibutuhkan, Iya. saat harapan itu sudah pupus Yes. sebenarnya. Sampai saya di dalam ATM itu agak saking terharunya, agak lama, pingin nangis. Cuman Gina bilang, "Mah, jangan lama-lama di dalam ATM, itu di belakang yang ngantri banyak." Sampai seperti itu. Kita nggak pernah tahu ya bagaimana ya dunia ini berputar, bagaimana semesta bekerja untuk kita. Betul. Anti, yang saya ingin tahu kekuatan apa sih yang sebaiknya dimiliki atau yang menjadi pegangan dan menjadi gambaran, terutama kan kita bicara menjadi orang tua tunggal, baik seorang ibu maupun seorang ayah, itu sudah hal yang banyak terjadi sekarang. Ya. Apa yang bisa menjadi pegangan, apa yang bisa menjadi ya kekuatan, sumber kekuatan mereka? Ya, dalam diri setiap ibu itu ada hormon tertentu yang hanya dimiliki oleh seorang ibu yang memiliki anak. Itu paling dominan adalah hormon oksitosin, yaitu hormon cinta. Dimana itulah yang menjadikan seorang ibu tuh rela berbuat apapun di dunia ini asal dia melihat yang terbaik untuk anaknya. Bahkan ada kita pernah dengar ya beberapa cerita juga, dan bahkan bukan beberapa cerita, di semua cerita ibu-ibu. Bahkan dia rela berkorban misalnya nyawanya untuk anaknya, ya itu memang sangat memungkinkan.
Nah, ini kita juga lihat bahwa pengorbanan Ibu Wia yang ada itu juga untuk anaknya. Jadi bahkan saya yakin dalam diri Ibu Wia mungkin pada saat di tengah kesulitan finansial, dia rela nggak makan, asal anaknya makan, ya kan? Nah, dan apapun itu dia akan lakukan. Makanya kita bisa lihat di sini anak-anaknya tumbuh dengan baik, dengan karakter yang juga baik, dengan masa depan yang baik pula. Nah, ini pasti banyak sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Ibu Wia untuk mencapai ke arah sana. Baik, keluarga Indonesia, kita akan kembali lagi ya ngobrol-ngobrol bersama Ibu Wia dan anak-anaknya, dan kita akan mengupas bahwa seberapa luar biasa Ibu Wia ini, bukan sebagai sosoknya sendiri, tapi bagaimana pilihan Ibu Wia untuk menjadi seorang ibu tidak hanya untuk anak-anak kandungnya sendiri berempat, tapi kepada semua anak muridnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Hari ini kita membicarakan mengenai ibuku, ibu yang luar biasa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana perjuangan Ibu Wia sejak ditinggal suami dengan 4 anak, dan banyak hal yang menjadi sumber kekuatan dan juga menjadi dasar karakter dari anak-anak Ibu Wia ini. Tapi kita sebenarnya ingin tahu, bagaimana sih isi hati Ibu Wia kalau bercerita mengenai anaknya dari masing-masing ini? Yuk kita lihat. Mama terima kasih kepada anak-anak. Anak-anak sudah menjadi anak-anak yang baik buat Mama. Sudah istiqomah, sudah berjuang bersama-sama sampai titik ini. Semoga Allah selalu menjaga, melindungi kita semua. Mama pesan buat cucu-cucu dididik dengan baik, jangan jauh dari Allah. Selalu istiqomahkan untuk minta sama Allah ada masalah apapun. Mohon maaf kalau Mama dalam mendidik masih kurang baik. Semoga nanti kita bisa bersama lagi di surga. Seanak saya 4. Kalau itu ada persentase 100%, maka saya akan bilang tiap anak itu 100% sayangnya. Sehingga ada 4 anak, ada 400%. Jadi tidak ada 100 dibagi 4, tidak ada untuk saya. Masing-masing anak punya 100% sayang Mama, cinta Mama. Tidak ada tuh yang namanya 100% dibagi-bagi. Kalau untuk anak-anak semuanya full. Tapi kalau itu ungkapan hati ibu kepada anaknya, gimana untuk anak-anaknya kepada ibunya? Mbak Rivi, apa yang membuat dirimu menitikkan air mata? Nular loh ke saya. Yang jelas sih setelah saya sendiri jadi ibu, itu saya merasa sekali bahwa saya makin sayang sama ibu saya. Jadi setelah menjadi orang tua, kita jadi tahu bahwa hal-hal yang dilakukan oleh orang tua kita dulu itu, ya itulah yang terbaik yang bisa mereka lakukan. Yang saya ingin bilang sama Mama, terima kasih. Tidak ada satupun yang bisa membalas semua hal yang sudah Mama lakukan untuk kita. Ya kami juga minta maaf kalau ada yang, pasti ada ya kesalahan kita ke Mama, hal-hal yang Mama mungkin gak suka, gak berkenan. Tapi saya yakin hati Mama itu seluas samudra untuk memaafkan kami. Gitu. Semoga Mama bisa jadi tempat di mana kami selalu bisa pulang. Susah kalau diungkapin dengan kata-kata. Itu lebih dari cukup. Iya. Bahkan membuat kita yang tidak pernah mengenal Ibu Wia sebelumnya, jadi ikut bisa merasakan nilai yang diberikan oleh Ibu Wia terhadap semua, tidak hanya anak-anak kandung yang hadir di sini, tapi kepada seluruh anak muridnya. Mas Rivial? Harusnya kan kami ya yang harus banyak minta maaf ke Mama. Dan pastinya harus juga berterima kasih ke Mama gitu. Jadi untuk lihat Mama sampai minta maaf tuh rasanya. Mau terima kasih langsung ke Mama? Iya dong, pastinya. Langsung saja. Ini satu momentum yang saya rasakan kebersamaan yang luar biasa yang dimiliki oleh sebuah keluarga.
Nanti kalau saya lihat ya, satu hal yang paling terasa yang Iya. membedakan yang dimiliki oleh Ibu Wia adalah selain hati yang begitu besar, kekuatan yang luar biasa, Iya. tapi juga pengertian dan pemahaman Iya. kepada anak-anaknya. Luar biasa sekali ya. Bener ya, kemurnian hatinya. Betul. Dan itu menjadi teladan buat anak-anaknya sampai sekarang. Dan di sini justru kita belajar dari Bu Wia bahwa justru dengan orang tua mengucapkan kata maaf, itu sebetulnya yang membuat si anak-anak ini menjadi luluh, ya kan? Emosi yang tinggi pun akan menjadi luluh, dan akhirnya kita bisa jadikan contoh bahwa oh nggak apa-apa loh ternyata salah, nggak apa-apa loh ngomong maaf. Justru itu menunjukkan kebesaran hati kita, dan itulah inti dari mendidik sebenarnya. Ibu Wia, boleh nggak saya tanya? Menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya. Tapi Ibu Wia ini bisa menjadi sosok orang tua yang begitu mengagumkan tidak hanya di mata anak-anak Ibu Wia sendiri, tapi juga kabarnya sampai dengan murid-muridnya juga. Dari mana pemahaman Ibu itu berasal? Siapa contoh yang menjadi pegangan Ibu Wia? Ya, salah satunya orang tua mendidik saya seperti itu. Selain itu juga banyak hal yang saya pelajari dari kehidupan, karena saya berpendapat setiap detik dari kehidupan kita adalah pembelajaran. Jadi apapun yang terjadi, apa yang saya hadapi, entah dengan siapapun, saya jadikan pelajaran. Seperti itu. Biasanya yang saya tahu kalau guru itu ya, saya gurunya. Saya yang tahu apa yang terbaik. Tapi mendengar guru yang terus mau belajar dari kehidupan, itu berarti bukan profesi gurunya yang menjadikan Ibu Wia seperti itu. Memang kepribadiannya Ibu Wia. Untuk membuka diri terhadap banyak hal, dan ini adalah pembelajaran saya untuk menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Wow, besar sekali ya hati Ibu Wia ya. Wow. Baik, Ibu Wia, kebersamaan kita masih berlangsung. Saya masih mau lanjut lagi, tapi ada sesuatu yang ingin saya lakukan pada segmen selanjutnya bersama dengan Ibu Wia. Jadi Ibu Wia jangan kemana-mana dulu ya. Dan juga keluarga Indonesia jangan kemana-mana dulu. Kita masih bersama di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Ibu Wia di sini adalah seorang ibu tunggal selama 18 tahun terakhir dengan 4 orang anak yang masing-masing anaknya bisa bercerita tentang ibunya itu dengan penuh kasih sayang. Dan dari cerita yang ada, semua bercerita, ada satu tadi yang berkesan bagi saya, bagaimana anak-anaknya bercerita, tapi ibu saya ini bukan cuma kita berempat aja anak-anaknya, semua murid-muridnya adalah anak-anaknya juga. Ibu Wia, saya ini pada kesempatan segmen ini ya Keluarga Indonesia, saya sengaja menghadirkan Ibu Wia sendiri. Ya. Karena pada segmen ini saya ingin menghadirkan anak-anak Ibu Wia yang lain. Tutup mata dulu coba Ibu Bu. Wia tutup mata, ayo mari ke sini terlebih dahulu, nggak boleh ngintip ya. Saya mau lihat Ibu Wia hafal nggak sih dengan wajah-wajah yang akan dihadirkan di hadapan dengan Ibu Wia ya. Ya, saya sih ngerasa kalau yang satu sih wajahnya familiar untuk saya, tapi yang lainnya saya nggak tahu. Ibu Wia sudah siap? 1, 2, 3. Silakan Bu Wia. Siapa ini Ibu Wia? Halo, ini siapa? Ini anak saya. Sini. Ini. Jadi keluarga Indonesia yang Ibu Wia temui saat ini adalah murid-murid Ibu Wia yang sudah ada dan sudah dikenal Ibu Wia sejak berapa tahun yang lalu, Matt? 22. 22 tahun yang lalu. Wow. Dan masih kontak-kontakan dengan Ibu Wia sampai sekarang, bahkan kabarnya punya WA grup bersama. Ya. Ibu Wia sambil cerita, yang ini namanya siapa Ibu Wia dan kenalnya kapan? Ya. Ini Sophie Ahyar.
Heeh. Murid saya ketika di STM, Di STM di Lampung. ya di Lampung. Kenapa sampai bisa deket banget? Pintar. Baik dan pintar. Sayang. Baik, pintar. Iya. Matt, coba cerita ini perkumpulan apa di sini dan apa yang mengikat ini semua? Cinta kasih. Cinta kasih. Cinta kasih. Jadi satu-satunya grup di handphone saya, grup WA gitu ya, yang durasi silaturahminya lebih dari 20 tahun, ya grup ini aja. Mungkin hanya dari beberapa platform media sosial kita ngobrol, tapi alhamdulillah silaturahmi itu terus terjaga dan akhirnya sampai hari ini Ya. di acara kumpul keluarga Dai TV kami bertemu lagi. Luar biasa. Apa yang membuat ibu masih bertahan 22 tahun bersama dan menjalin hubungan dengan murid-muridnya yang ya ampun dari yang masih segini sampai sekarang sudah begini kayaknya. Apa Bu yang mengikat Yang ibu? dibilang oleh Mbak Dias tadi ya, kita terikat oleh rasa sayang ya, rasa sayang. Ibu, apa yang ada di dalam hati ibu melihat The Three Musketeers hadir di hadapan ibu dan lihat mereka bisa berdiri di atas kaki mereka masing-masing menunjukkan kesuksesan dan mereka mengakui perjalanan hidup bersama dengan ibu adalah salah satu langkah terbaik dalam hidup mereka sehingga menjadikan mereka seperti sekarang. Saya sangat bersyukur bisa berada di sini, bisa berada bersama dengan mereka. Allah Maha baik. Saya dikelilingi oleh orang-orang baik. Saya dikelilingi oleh anak-anak yang baik. Alhamdulillah. Dan saya yakin setiap murid itu punya potensi. Wow. Tidak mudah menyerah, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tidak hanya untuk anak-anaknya, bahkan untuk anak-anak yang bukan lahir dari rahimnya pun. Betul. She will fight for all of it ya, for every one of it. Luar biasa sekali. Kalau ada yang ingin disampaikan kepada Ibu Wia, karena saya hampir susah berkata-kata ini sekarang. Apa yang ingin disampaikan ke Ibu Wia pada kesempatan ini? Ucapan terima kasih, syukur, support apa ke Ibu Wia? Mas Novi. Terima kasih sudah menjadi kuat untuk diri Mama sendiri. Pada intinya berterima kasih kami untuk Mama, untuk kenangan, untuk pelajaran, dan untuk seluruh kasih sayang pernah dan terus diberikan kepada kami. Thank you. Aduh Anti, ikatan kebersamaan seperti yang dimiliki oleh Mama Wia dengan anak-anaknya baik yang kandung maupun yang terlahirkan dari hubungan kebersamaan sekolah. Iya. Ini sesuatu yang hampir bisa dikatakan jarang saya lihat. Betul. Mungkin ada banyak di luar sana, Iya. tapi kesempatan hari ini kita mendapatkan contoh dari Ibu Wia. Ibu Wia. Iya. Ibu Wia, terima kasih untuk kebersamaannya Terima kasih. hari ini. Terima kasih for the Three Musketeers yang sudah hadir. Senang banget di sini. Benar-benar ini satu aura kebersamaan Iya. yang haru biru tapi membahagiakan. Luar biasa sekali, terima kasih banyak. Kita pamitan dulu ya keluarga Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Pamitan dulu, dadah.